Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Saka 4F, channel yang akan membahas seputar flora, fauna, fisioterapi, and food. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyembuhan atau pengobatan pada ayam-ayam yang kondisinya kurang bagus atau ya sedang tidak dalam kondisi prima. Nah, ini update dari si ayam KT Walik betina, Walik gundul, yang kemarin kita beli dalam kondisi yang memang sudah lumpuh, dan untuk kondisinya sekarang seperti ini. Nah, ini sudah dirawat 1 bulanan dengan treatment. Kita sendirikan dengan ayam lain, kita berikan pakan seperti biasa dan pakan kering untuk mencegah terjadinya kotoran yang basah sehingga nanti menyebabkan kotoran menempel pada bagian duburnya yang menyebabkan terakumulasinya penyakit dan bakteri, dan dijemur setiap pagi, kemudian kita naikkan lagi, serta tetap kita berikan pakan hijauan dengan ekstra kalsium mineral untuk hewan, dan juga kita berikan tambahan pakan hidup sebagai protein tambahannya. Nah, itu tadi untuk kondisinya. Sedangkan ini untuk si jantan yang sedikit menunjukkan tanda dan gejala snot. Ini sedang saya jemur, saya sendirikan di samping rumah. Namun karena 3 betina ini itu sedang masa birahi-birahinya, jadi jantannya ini walaupun menunjukkan tanda sakit, tapi dia itu tetap mau ngawin dan juga tetap berkokok ya. Jadi ketika jantannya ini kokok, walaupun terpisah dengan betinanya itu mengejar mencari jantannya ini, dan terkadang masih tetap saya lepaskan agar ayam-ayam ini tetap bisa kawin dan telurnya fertil. Nah, itu jantannya masih seperti itu, walaupun nanti beberapa saat setelah aktif dia nanti akan murung sendiri seperti itu. Nah, ini untuk ayamnya. Kemarin itu saat beli dia itu berat, besar, dan seperti mau pecah perutnya. Ternyata dia itu ada pembengkakan di organ dalamnya sepertinya. Namun sekarang sudah kempes. Nah, di sini ketika ayamnya saya cek bulunya, kan mungkin dia karena tidak bisa mandi tanah dengan maksimal, terus tidak bisa membersihkan dirinya dengan maksimal. Jadi setelah saya cek ternyata dia terkena kutu. Jadi ini kita akan berikan obat dengan sudah saya belikan, nama mereknya itu. Nah, cara pakai dan indikasinya, aturan pakai sudah ada di label kemasannya. Jadi ini untuk pengaplikasiannya tinggal kita taburkan di sela-sela bulu sampai ke kulit ayam untuk membasmi kutu-kutunya. Nah, ini coba saya perlihatkan kutunya. Oke, ini agak ngeblur ya. Nah, ini mulai jelas, belum begitu nampak. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Nah, itu jadi di bulu-bulunya itu ada seperti kutu-kutu besar seperti itu ya, bukan mereki atau gurem, tapi ini entah kutu apa agak besar-besar. Jadi ya entahlah, tapi tetap pasti dia akan mengganggu tubuh si ayam sehingga kita akan basmi. Nah, untuk obatnya ini murah, sekitar harga di bawah 20.000 ya, di atas 15. Nah, ini di bruto atau pangkal ekornya juga ada. Untuk ayam sih makan masih bagus, kondisi bulunya masih mabung dan belum selesai. Jadi ini akan kita lakukan pembasmian untuk kutu-kutunya. Oke, ini saya cek-cek dulu di bagian mana saja yang ada, tapi mungkin nanti akan kita berikan secara merata agar kutu dan telur-telurnya ini bisa musnah. Nah, ini saya buka dulu untuk segelnya. Oke. Itu langsung tersebar bubuk seperti itu. Untuk cara pengaplikasiannya, karena ini ayamnya bulu walik, jadi akan lebih mudah. Kita buka bulunya dan kita masukkan serbuk ini ke dalam bulu-bulunya sampai ke kulit-kulitnya, dan kita ratakan seperti itu saja.
Ini kebetulan karena ayam walik jadi lebih mudah memasukkannya. Oke, kita masukkan ke seluruh sela-sela bulunya dan kita gosok-gosok. Oke, di pangkal ekor itu pasti banyak. Nah, kita rata-ratakan. Oke. Asik ya ini sebenarnya karena ayamnya kan bulu walik dan halus-halus gimana gitu. Sebenarnya asik ketika saya melakukan ini. Nah, ini begitupun dengan bagian bawahnya. Oke. Ratakan semua sampai sela-sela sayap pun. Pokoknya jangan sampai ada area yang tertinggal. Oh iya, jadi ini sebenarnya saya mengedit video ini ketika saya di kos ya. Ini di kos di Banyumas karena sedang praktek di RSUD Banyumas. Dan saya sudah tidak bertemu dengan ayam ini 1 minggu berarti. Karena di kos ini sudah 1 minggu dan saya baru sempat untuk edit video ini. Dan ya masih kita serahkan ke orang rumah untuk kita titipkan agar dirawat. Oke, ini ekor-ekornya. Dan ini saya taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung agar efek dari obat bubuk ini lebih efektif. Kutu-kutunya akan terkena obat panas dan keluar. Semoga mati. Oke, ini saya ratakan semua dan saya akan diamkan di terik matahari itu. Tapi tetap kita kontrol ya, jangan sampai ayamnya dehidrasi karena terlalu kepanasan. Nah, tadi sebenarnya untuk pilihan obat itu ada yang satunya lagi, tapi itu dicairkan. Namun karena ini musim penghujan, jadi saya khawatir kalau nanti setelah kita mandikan ayamnya dengan obat itu tidak ada panas, jadi ayamnya sakit. Jadi saya lebih memilih untuk memakai yang bubuk ini karena juga setelah pengaplikasian obat ini itu 1 hari setelahnya saya harus pergi ke kos ini. Jadi ya saya memilih yang aman. Nah, dan ini pun juga saya taburkan ke sarang-sarang ayamnya agar nanti saat mengeram tidak ada gurem atau mereki. Nah, ini sarangnya sudah terbentuk bagus-bagus ya, karena beberapa sudah terisi oleh betina-betina. Oke, kita tabur-taburkan. Nanti ketika di dekemi atau ditindih ayamnya akan masuk ke sela-sela ini dan mencegah adanya perkutuan yang menghinggapi tempat-tempat ini ya. Oke. Nah, ini sekitarnya juga saya berikan sedikit demi sedikit. Oke, dan ini untuk jantannya. Dia itu sudah jelas akan menunjukkan tanda-tanda snot. Tapi karena kondisinya masih cukup bagus, jadi ini kita akan terus berikan pengobatan. Nah, ini juga kita berikan pakan alami untuk booster mereka, protein hewani untuk mempercepat pertumbuhannya. Nah, ini juga ayamnya masih respon sangat bagus. Dengan seperti ini bisa kita harapkan kemungkinan besar ayamnya akan sembuh seperti sedia kala. Karena ya untuk ayam ini saya dapatkan dengan harga yang lumayan ya. Ya sebenarnya kalau untuk harga yaitu masih bisa lah untuk beli ayam yang lain, tapi untuk mendapatkan ayam dengan kriteria seperti ini, warna blorok, wale, itu lumayan susah. Dan juga dia sudah terbiasa diumbar di halaman rumah, kawinnya lancar, masih muda, ini lumayan susah ya. Jadi saya lebih berharap ayam ini sehat dan memiliki banyak keturunan. Walaupun bisa kita beli lagi gitu misalkan dengan uang segitu, tapi sayang banget kalau sampai ayam ini mati. Nah, ini pun kita berikan pakan jangkrik dan dia respon mau mulai bergerak-gerak maju
untuk memicu kaki-kakinya agar bisa berjalan kembali. Jadi tidak langsung kita berikan pakannya dekat seperti itu, agar ada dia usaha untuk mendekati sang pakan. Nah ini contohnya ketika diberikan pakan juga masih seperti itu, memberikannya ke betinanya. Jadi masih tinggi harapan saya untuk ayam ini sembuh. Oke, ini betinanya juga makannya lancar walaupun dengan terjungkal-jungkal. Nah ini dia masih mau mengejar pakan. Untuk respon makannya pun masih bagus. Nah ini dia berusaha menggapai pakannya dan berusaha berdiri walaupun terasa masih susah dan berat. Oke, juga dengan pemberian jangkrik itu ya sebagai tambahan kalsium, semoga tulang-tulangnya bisa kuat, lebih kuat lagi, ada tenaga, dan kelak dia bisa berjalan. Oke, ini contohnya kita berikan. Nah itu mencoba memberikannya ke sang betina. Oke, ini nah dia berdiri tapi terjatuh-jatuh. Nah, terjungkal. Nah untuk betina ini sangat suka ya daun-daunan ya, mungkin karena dia tidak bisa begitu jalan kemana-mana, jadi ya dia senang intinya kalau ketemu hijau-hijauan dia gitu dia akan makan. Nah dan di sini saya akan siapkan untuk obatnya. Nah ini obatnya saya gunakan Prazon serbuk antibiotik ya, anti snot dan CRD. Ini untuk dosisnya itu 1 gram serbuk kita larutkan ke dalam 2 liter air dan kita berikan ke minumannya selama 3-5 hari berturut-turut. Oke, nah ini untuk indikasinya ada korisa, snot, pilek, muka bengkak, CRD, batuk, ngorok, berak hijau, berak kapur, dan lain-lain. Nah untuk obat-obat semacam antibiotik, anti snot itu saya sudah pakai lumayan ampuh di ayam hutan yang mulai ngorok-ngorok dan kita berikan itu ternyata sembuh. Jadi ini kita akan terapkan di KT, walaupun untuk sebelumnya itu kita pakai yang teramisin, tapi kebetulan ini ada yang malah spesifik untuk ada kata-katanya anti snot, jadi kita akan coba juga. Jadi ini nanti akan saya berikan ke tempat minum ayam di bagian umbaran dan juga di bagian dekat tempat tidur, sehingga ketika ayam ini mau minum akan minum air yang sudah kita berikan obat ini. Sekaligus untuk ayam-ayam yang lain siapa tahu sudah tertular namun belum timbul gejala, sehingga langsung mendapatkan pencegahan dari obat itu. Ini betina gundulnya. Nah mungkin nanti saat saya pulang ya, karena prakteknya 1 bulan ini betina-betina yang 3 itu sudah akan mengeram dan yang gundul ini pasti akan mendekati masa bertelur karena dari fisiknya sudah kita lihat seperti itu. Nah ini sudah saya siapkan air sebanyak 1 liter. Jadi karena tadi takarannya 1 gram untuk 2 liter air, jadi ini kita akan berikan setengah gram. Nah di sini saya ada sendok ukurnya. Ini sendok takar untuk vitamin dan obat-obatan anggrek sebenarnya, tapi sudah saya cuci bersih. Dan ini kita berikan setengah gram. Nah itu sedikit jatuh, tidak apa-apa. Oke, kita lakukan penakaran lagi setengah gram, dan bubuk setengah gram tadi kita campurkan dengan 1 liter air. Nah, untuk warnanya seperti ini, kekuning-kuningan. Oke, ini tinggal kita berikan saja ke minuman ayam-ayam ini. Tetap
saya berikan baik pada ayam yang sudah terkena dan muncul gejala snot maupun yang belum muncul gejala, karena mereka ya dalam satu lingkup bermain, tidur, makan itu ya, jadi ya sekaligus untuk pencegahan. Nah, ini karena jantannya sedang saya kurung, jadi ini kita berikan dulu di tempat ini. Saya masukkan ke dalam kandangnya karena ayamnya belum mau saya lepas, masih mau saya jemur. Karena apabila tidak saya kurung seperti ini, dia akan bermain bersama betina-betinanya di tempat yang lembab terus, sehingga kurang baik untuk ayam dengan gejala snot, yakni pilek. Nah, ini untuk betina yang walik gundul pun juga senang minum, jadi kita berikan juga. Maaf ya jika itu ada suara rame-rame, karena memang ini kos campur, jadi beberapa penghuni kos itu masih rame dan belum tidur. Seperti itu, berbeda ketika kita ada dubbing di rumah, bisa kita kontrol ketika orang rumah sudah tidur. Nah, ini karena memang di kos, jadi ya kalau suara-suara masuk itu berarti penghuni kos yang lain di luar. Nah, itu mereka pada ketawa-ketawa. Nah, itu jantannya terlihat ngantuk-ngantuk lagi. Itu yang lebih dominan sakit mata kanannya. Kanannya itu sudah berair dan sering merem. Untuk yang kiri itu masih aman. Kita cegah dengan berikan obat anti snot ini, jangan sampai mukanya sampai bengkak, sampai ngorok-ngorok, pilek, dan tidak mau makan. Ini selagi masih mau makan, kita berikan pakan yang cukup dan kita berikan obat. Sebenarnya ayamnya itu masih mau kokok, kalau kita lepas masih mau kawin, makan itu terlihat masih lahap, tapi harus kita tangani dengan cepat. Walaupun ketika saya baca itu snot itu adalah obat snot adalah penyakit yang sering menyerang unggas dengan resiko tingkat kematian yang rendah ya, hanya sekitar 30%. Namun ketika tidak ditangani dapat juga menyebabkan kematian dan menurunkan angka produktivitas dari hewan peliharaan kita. Dan ini ia jantan yang bisa ngawin satu-satunya di sini untuk saat ini, karena yang lancur jali itu belum bisa kawin dan yang satunya di tempat teman saya. Jadi untuk jantan warik bloro ini saat ini sangat kita harapkan kesembuhannya untuk mengawini betina-betina yang sedang bertelur ini, agar telur-telurnya fertil. Itu betina-betinanya heboh saat melihat jangkrik, karena untuk betina yang bertelur itu juga lagi senang-senangnya ya makan, apalagi ketemu hewan-hewan hidup kecil, serangga-serangga itu pasti mereka akan berebut mencukupi kebutuhan proteinnya yang sedang juga dalam proses bertelur. Nah, ini ketika betina-betinanya aktif di luar, jantannya kita kurung, dia juga bisa fokus untuk makan. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini, dan mungkin ini adalah video terakhir yang saya upload
di bulan Januari ini sampai tanggal 27 karena saya masih di kos dan sudah tidak ada bahan lagi di galeri. Mungkin nanti di akhir Januari saat pulang kita sudah bisa ya update tipis-tipis dengan kondisi terbaru, ataupun nanti kita akan lanjutkan di bulan Februari 2024. Selamat tahun baru dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.